apa yang kalian alami sebenarnya duka selama Naktrek ini? Untuk sukanya ya, mungkin karena kita tuh angkatan corona ya. Jadi kebanyakan kita online di rumah. Saya juga kuliahnya di rumah terus gitu. Jadi teman-teman yang lain di rumah terus. Jadi semenjak adanya kepanitiaan ini, jadi kita lumayan cukup sering juga keluar gitu. Jadi buat refresh juga otak kita, buat refresh kita yang baru. Jadi selain itu juga interaksi sesama pengurus itu jauh lebih banyak gitu. Karena kan yang namanya online gitu, interaksi cuma di grup doang, grup WhatsApp doang gitu ya. Jadi kurang apa ya? Kurang ada feel-nya gitu ya kalau cuma di WhatsApp doang gitu ya, cuma di grup online doang. Jadi lebih ke ngerasa apa ya? Ngerasa kekeluargaannya gitu ya, ngerasa seneng gitu, ngerasa ada pembaharuan aja gitu untuk kita. Karena jujur di urusan sebelumnya juga, sebelum Teh Nara gitu ya, aku tuh 1 tahun ke belakang itu online terus gitu. Jadi semenjak ada panitia Naktrek ini, jadi jauh lebih banyak interaktif lah sama pengurus-pengurus yang lain gitu. Yang kuliah online ini menjadi salah satu kendala bagi kasih ini untuk menjalankan programnya, rapat dan sebagainya gitu. Bahkan kita kuliah aja kadang absen gitu. Iya betul. Jadi banyaklah kuliah online ini dampak negatifnya dan positifnya juga gitu ada. Dan kalau dukanya ini apa nih dukanya? Duka dari kegiatan Naktrek ini, jadi kami ini tadi yang udah dijelasin persiapannya udah hampir 4 bulan. Kita sudah matang dengan persiapan 4 bulan itu. Kita sudah mengalokasikan tempat di mana untuk acara tersebut. Karena kan acara itu nggak 1 hari ya, acara kita itu 2 hari gitu. Jadi di mana berarti ada bermalamnya gitu ya. Nah kita tapi sebelum itu tuh kita nggak ada bermalamnya, karena inilah yang jadikan sedih. Tiba-tiba kita harus mengambil keputusan acara ini dijadikan 1 malam gitu. Jadi 2 hari 1 malam. Tentu kita persiapan yang udah 4 bulan itu kita mempersiapkan satu ternyata kita harus mengubah konsep itu. Maksudnya kenapa? Rasanya karena perizinan dari kampus. Karena jadi gini, hampir jam itu kita kan udah harus mendekor dong, udah harus mengkonsep ruang itu seperti apa, menyiapkan ruang itu seperti apa. Nah setelah itu sebelum kami menyiapkan ruangannya itu, jadi kami tuh pergi ke Padekan. Nah setelah itu tuh ternyata pas hari itu tuh turun aturan baru dari UNIF gitu, bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun perkuliahan maupun luar, maupun internal, eksternal kayak gitu, nggak boleh ada perkuliahan gitu, nggak boleh ada kegiatan sama sekali gitu, karena kan COVID lagi meningkatnya gitu. Padahal sebelumnya itu udah dihapus peraturan seperti itu udah dihapus gitu, udah nggak ada lagi. Makanya kami memberanikan diri untuk di kampus itu seperti itu. Tapi adanya peraturan itu tidak semena-mena untuk menggagalkan suatu kegiatan kita gitu. Jadi ketika itu memang saatnya COVID mulai tinggi kembali, dan pemerintah pun sudah memberi peringatan pada kita untuk tidak melakukan aktivitas yang ada di dalam ruangan, yang mana bertemu dengan banyak orang. Kita kan acara itu besar ya, jadi ketemu banyak orang. Dari situlah akhirnya kita mengambil keputusan acara ini tetap harus jalan, tidak boleh diundur. Akhirnya kami membuat planning, yaitu memindahkan tempat. Tadinya di kampus, akhirnya kita pindahkan tempat menjadi ke villa. Di situ, dimana itu kan minjam tepat di Ba'da Isya. Saya sama Ira dan ada aku dan ada teman cowok satu lagi yaitu Ari. Kami mencari villa. Jadi nyari villa itu hampir tengah malam gitu kan. Malam. Terus sampai juga tengah malam ya? Iya, sampai jam 12 lah kita
sedih ya Kak, sedihnya ternyata perjuangan kita yang 4 bulan itu nggak cukup gitu. Ternyata Allah masih pengen kita untuk berjuang lagi gitu. Akhirnya kita berjuang lagi, kita relakan waktu kita cari villa yang pastinya kita juga melihat budget ya kan, villanya juga gitu. Dari Ba'da Isya sampai jam 12 malam kita ke tempat villa, setelah itu kita pulang ke rumah hanya untuk apa? Tidur juga enggak gitu. Jadi iya nggak tidur karena besoknya langsung kegiatannya gitu Kak. Jadi tapi semua itu ada hikmah sih Kak gitu. Luar biasa membuat seperti ini sangat banyak sekali kendala dan mereka tetap berusaha untuk melaksanakan acara ini gitu. Tentu ini menjadi salah satu apresiasi sebagai presiden terbaik buat ketika karena mengorbankan tenaganya, pikirannya, waktu istirahatnya sampai ya malam untuk mencari villa dan untuk mensukseskan acara ini. Kesan dan pesan dari kalian sendiri kan tadi udah banyak ya, ada sedihnya dan sebagainya. Mungkin kesan-kesan yang kalian sampaikan ini apa sih? Oke, untuk kesannya itu luar biasa, sangat menakjubkan gitu. Pokoknya kesan dari trek ini membekas di hati dan di pikiran. Pesannya apa ya? Kalau pesannya mungkin untuk yang selanjutnya ya Kak, yang mau jadi tuan rumah trek ya Kak. Yeah. Pesannya berani mengambil langkah gitu aja. Dari Ira? Mungkin dari aku kesan ya sangat menantang ya dan memotivasi diri aku sendiri buat jadi lebih baik lagi gitu. Karena dengan event ini menurut aku ini event salah satu event besar yang pernah aku lakukan gitu seumur hidup gitu ya. Karena banyak banget hambatan rintangannya, terutama itu ya, terutama pas hari hanya kayak gitu ya. Jadi sangat menantang sih. Dan untuk pesannya untuk tuan rumah yang akan datang, apapun keputusan kalian gitu, itu pasti yang terbaik gitu. Karena kalian itu nggak sendiri, kalian punya tim yang sangat pasti solid gitu. Ketika suatu kepanitiaan pasti kalian itu udah punya tim yang menurut kalian itu bisa menjalankannya. Jangan pernah ragu sama teman-teman panitia kalian gitu. Karena jujur aku pas pertama bentuk kepanitiaan, aku mikir kira-kira teman-teman ini bisa nggak ya dengan kapasitas kita yang kayak gini gitu, dengan kapasitas kita yang kebanyakan cewek dan kapasitas teman-teman juga kita tahu gitu kapasitas seperti ini. Tapi masya Allahnya ternyata mereka jauh dari ekspektasi kita gitu. Mereka tuh jauh melampaui batas gitu. Mereka itu pokoknya masya Allah nih sampai kayak wah ternyata mungkin aku seuzon dulu sebelumnya ya bisa kayak mereka kayak gitu. Ternyata pas hari hanya pas ketika pelaksanaannya mereka tuh luar biasa gitu. Jangan pernah meragukan tim kalian sendiri gitu. Karena apapun keadaannya kalian gak sendiri, tim kalian itu selalu ada gitu buat kalian. Jadi banyak pesan-pesan yang mungkin mereka ingin sampaikan, terutama buat tuan rumah trek tahun depan ya. Iya. Dan saya ingin tanya nih, kalian kan perempuan ya, perempuan Nara sebagai ketua KC, terus Kira sebagai ketua pelaksana trek ini. Motivasi apa sih kalian sampai mau gitu buat mensukseskan acara trek ini? Karena bagi saya aja nih laki-laki nih, sebagai mungkin pernah jadi ketua pelaksana, jadi panitia dan sebagainya itu termasuk hal berat gitu. Tapi hal ini sangat luar biasa. Apa motivasi kalian sehingga bisa ingin mensukseskan acara ini? Oke, motivasi. Tadi kedudukannya mungkin sebagai perempuan gitu ya. Emang bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang pemimpin ketua dari kalangan akhwat atau perempuan. Tapi untuk saat ini rasanya sudah tidak boleh ada kata perempuan tidak bisa menjadi ketua, tidak bisa menjadi pemimpin. Jadi saya pun motivasinya berani gitu, berani untuk lebih maju dan menunjukkan perempuan itu
saya ingin menunjukkan teman-teman perempuan itu nggak cuma kemampuan di balik layar, kemampuannya ya yang tidak terlihat yang sebagaimana orang-orang bilang seperti saat ini lagi, tapi saat ini sudah terbuka orang-orang pemikirannya. Jadi mengenalkan bahwasannya perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Oh, dari Ira? Kalau dari aku sendiri ya, menurut aku di zaman yang makin apa ya, makin powerful ya, sekarang tuh zaman tuh makin powerful banget gitu. Jadi meskipun kedudukan kita sebagai perempuan gitu, kita nggak boleh minder gitu. Betul. Apalagi kita jangan diam di tempat gitu. Kita harus terus dinamis. Kita nggak boleh statis terus nih. Itu juga jadi salah satu apa ya, acuan aku buat jadi track record aku kedepannya itu jadi lebih baik lagi gitu. Karena aku merasa gitu selama kuliah ini, selama organisasi ini, aku belum membentuk apa ya, membuat dampak yang bagus gitu untuk apa ya, untuk organisasi aku sendiri. Itu kan ketika kita retreat itu sama aja kita nge-branding rasanya kita tuh seperti apa. Nah, aku pengen jadi lebih bermanfaat aja sih gitu untuk kedepannya itu, untuk aku, untuk teman-teman, terutama untuk asisten. Sangat luar biasa ya. Apa namanya, jarang gitu ketika ada ketua pelaksana atau mungkin ketua-ketua atau pemimpin perempuan dan mereka membuktikan bahwasanya perempuan itu bisa menjadi apa namanya, wanita tangguh ya, tangguh. Wonder Woman. Oke, terakhir nih ya, mengenai gerak kering. Kalian kasih satu kata buat kata dari Nara dulu. Is the best. The best. Dari Ira? Powerful. Oke, terima kasih buat narasumber kita kali ini, Nara, terus ada Ira. Terima kasih buat waktunya di podcast Tuan Rumah dan Kering tahun ini. Sampai jumpa di kesempatan. Saya Aditya Musfiansa. Saya Hadiah Isnara. Saya Lestari. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum